Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, inilah pemimpin kita. Dari Sabang sampai Merauke, sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BKN dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara Inspirasi Ramadan, program ngabuburit bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Pada Inspirasi Ramadan kali ini, kita akan berbicara dan menimba ilmu tentang hikmah Lailatul Qadar. Tentu tema ini menjadi sangat penting sekali, lantaran malam Lailatul Qadar merupakan malam kebahagiaan dan malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia. Pada episode kali ini, kita akan menggali dan memahami, juga mengkontekstualisasikan hikmah malam Lailatul Qadar di tengah kemajuan zaman. Bersama kita telah hadir tokoh sekaligus cendekiawan muslim, juga politisi, yaitu Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, atau yang kita kenal Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya, waalaikumsalam. Sehat selalu Tuan Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Gani ya? Gani. Ya, Gani. Ya udah. Terima kasih banyak pada sore hari ini sudah menyempatkan untuk mengisi acara ngabuburit bersama Badan Kebudayaan Nasional, Tuan Guru. Alhamdulillah. Pada hari ini acara ngabuburit kita akan belajar lagi ataupun merefresh ulang ingatan kita terkait malam Lailatul Qadar, Tuan Guru. Nah, sebetulnya bagaimana makna sendiri Lailatul Qadar itu dan bagaimana cara kita memahaminya, Dokter? Ya, Gani. Jadi Lailatul Qadar itu kan satu opportunity dalam Ramadan ya. Jadi eksplisit di dalam Al-Quran disampaikan khairun min alfi syahr. Jadi opportunity atau kesempatan yang sangat mahal gitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari 1000 bulan. Betul. Nah, kalau para ulama membahas kenapa sih itu istimewa ya, karena misalnya disampaikan bahwa pada Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lalu kemudian pada Lailatul Qadar itu juga ada penetapan tentang 1 tahun yang akan datang, tentang semua makhluk, takdir kita termasuk di dalamnya. Betul. Jadi memang itu saat yang krusial dan simbolik. Nah, kalau kita lihat secara bahasa kan memang Lailatul Qadar itu bisa diambil dari at-taqdir, yaitu ketetapan. Takdir. Lalu kemudian juga bisa bermakna al-qadru asyaraf, ya, suatu kemuliaan. Intinya adalah itu memang malam yang diistimewakan, bukan oleh kita saja, ya. Kadang-kadang kan sesuatu itu diistimewakan oleh klaim manusia, ya. Manusia menganggap istimewa, padahal biasa-biasa saja. Tapi Lailatul Qadar itu tidak, dia memang istimewa karena Allah mengistimewakannya. Karena itu ya Gani, saya ya kita coba untuk bisa memanfaatkan opportunity itu gitu dengan mengisi malam itu dengan hal-hal yang baik ya, yang mendekatkan spiritualitas kita, memperkuat spiritualitas kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menurut saya penting lah untuk kita semua. Baik, Tuan Guru, salah satu derivasi ataupun makna lain terkait Lailatul Qadar atau Al-Qadri yaitu adoik, Tuan Guru. Nah, para ulama berpendapat adoik ini yang pertama itu bumi menyempit karena malaikat semuanya turun ke bumi ikut berbahagia atas turunnya Lailatul Qadar. Nah, makna yang kedua yaitu terkait sempitnya pengetahuan manusia karena saking sempitnya yaitu tidak bisa menemukan ataupun tidak bisa melihat kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Jadi dalam makna ini Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Nah, hikmah apa yang bisa kita ambil, Tuan Guru, dari disembunyikannya malam Lailatul Qadar? Secara sederhana kalau dalam renungan ya kita ya itu disembunyikan supaya kita bisa maksimal ya di dalam 10 malam terakhir khususnya setiap malam gitu ya. Untuk kemudian berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Berusaha mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar. Jadi
10 malam itu dihidupkan semua ya. Artinya diisi dengan hal-hal yang baik, karena pasti dari satu dari 10 malam itu adalah Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, Itu di 10 terakhir ya Tuan Guru? ya 10 malam terakhir Rasul sendiri yang menyampaikan iltamisuha fil ashril awakhir. Dan lebih spesifik lagi, sebagian ulama mengatakan pada malam-malam ganjil, ya 21, 23, 25, 27, 29. Sebagian ulama lagi berdasarkan pandangan Ibnu Abbas itu memperkuat pada malam 27. Ya macam-macam lah ya, kalau kata Ibnu Abbas Lailatul Qadar itu disebut 3 kali di dalam Al-Quran, kemudian hurufnya ada 9 kali 3 27. 27. Ya pokoknya ada beberapa pandangan-pandangannya, tapi intinya memang hampir semua ulama itu sepakat pada 10 malam terakhir. Nah disembunyikan ya supaya 10-10-nya kita isi dengan kebaikan gitu. Artinya kalaupun Lailatul Qadarnya meleset tapi pahalanya nggak meleset gitu. Kalau misalnya sudah ditetapkan hanya pada 1 malam, nanti akhirnya pada malam-malam selain itu nggak ada yang ibadah gitu loh. Jadi Betul. untuk untuk kepentingan kita juga sebenarnya, supaya seluruh malam itu kita bisa hargai karena ada potensi Lailatul Qadar di situ. Betul. Dan memang tadi yang disampaikan betul ya, bahwa disembunyikannya juga untuk menunjukkan bahwa wa ma utitu minal ilmi illa qalila, bahwa batas pengetahuan manusia itu sangat kecil ya, batasnya itu sangat terbatas pengetahuan manusia dibanding dengan kekayaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengisi malam Lailatul Qadar sendiri Tuan Guru, semisal di 10 terakhir bulan Ramadan di tanggal 27. Memang kita di negara Indonesia yang sangat kaya dengan tradisi dan budaya. Di beberapa daerah ada tradisi kayak semisal jamasan, Tuan Guru. Jamasan, ataupun semisal di Cirebon itu memberi wangi-wangian di makam-makam, kemudian memberikan penerangan gitu. Nah, sebetulnya bagaimana Islam sendiri, Tuan Guru, memandang tradisi yang seperti ini? Iya, jadi yang inti sih sebenarnya kalau bicara Lailatul Qadar itu kan, sebelum Lailatul Qadar di surah itu kan inna anzalnahu dulu. Betul. Sungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran. Dengan kata lain bahwa Lailatul Qadar itu malamnya Al-Quran. Karena itu yang paling bagus itu adalah memperbanyak baca Al-Quran gitu. Karena itu memang malamnya malam Al-Quran. Lalu kemudian sebagian kita memang itu memperkaya tradisi Lailatul Qadar dengan beberapa kebiasaan. Tadi disampaikan misalnya ada jamasan ya. Betul, jamasan. Kemudian juga mewangikan makam gitu ya, membersihkan. Menurut saya sepanjang ya, itu niatnya kan adalah misalnya untuk makam itu niatnya memang mentakrim, memuliakan orang-orang tua, memuliakan para guru, para ulama gitu. Dengan cara seperti itu. Jadi selama tidak berkaitan ya dengan katakanlah i'tiqad ya. Katakanlah misalnya seseorang membersihkan makam itu kan bukan berarti dia menyembah orang yang ada di makam. Tetap menyembah kepada Allah. Tauhidnya dia jaga. Cuman dia memuliakan sebagai tanda menghormati orang-orang yang berjasa, nggak masalah. Karena di dalam Islam sendiri kan diajarkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau Anda tidak bisa menghargai orang-orang yang sudah berjasa, Anda tidak mungkin bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Anda tidak bisa menjadi seorang yang pandai bersyukur kepada Allah kalau Anda tidak bisa menghormati orang-orang yang telah berjasa. Jadi sebenarnya dalam Islam tradisi-tradisi itu dilihat dari esensinya, bukan dari namanya. Sepanjang esensinya itu mengajak kepada kebaikan, termasuk juga di situ ada apresiasi terhadap orang-orang yang telah berjasa tanpa melampaui batas, ya. Maka itu baik-baik saja. Oke, baik. Ya. Jadi memang dalam memuliakan malam Lailatul Qadar, selain tradisi-tradisi yang berbeda tiap daerahnya, Tuan Guru, memang Al-Quran sendiri ataupun para ulama itu memberikan tuntunan kepada kita semuanya, bahwasanya isilah malam Lailatul Qadar tersebut dengan memperbanyak ibadah, misalnya baca Quran, kemudian iktikaf di masjid. Nah, yang menjadi pertanyaan Tuan Guru, bagi
orang-orang atau bagi sebagian orang yang memang sibuk dengan pekerjaan misalnya Tuan Guru, sibuk dengan pekerjaan yang memang pekerjaan tersebut menyangkut kepentingan bangsa dan negara atau menyangkut kepentingan banyak orang misalnya. Dan kemudian pada saat yang sama pengen ikut memuliakan malam Lailatul Qadar. Kira-kira tuntunan ataupun ibadah seperti apa Tuan Guru yang mungkin bisa dilaksanakan? Pertama, i'tikaf itu kalau dalam mazhab Syafi'i kan hasola walau lahzah. Jadi dia bisa kita bisa mendapatkan pahala i'tikaf walaupun hanya sekejap. Jadi tidak harus sepanjang malam. Kalau misalnya mau dapat pahala i'tikaf di tengah kesibukan, ambil aja waktu sebentar, pergi ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, duduk, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi. Saya niat i'tikaf selama di sini, udah dapat i'tikaf itu. Itu kalau memang bisa ya, alhamdulillah bagus. Tapi i'tikaf itu kan bukan satu-satunya jalan kebaikan. Betul. Ya. Bukan satu-satunya sunnah yang juga istimewa dalam Ramadan. Sunnah dalam Ramadan itu kan banyak sekali, termasuk al-iksar min it'amil fuqara. Jadi membantu orang dan termasuk kasih makanan orang-orang yang membutuhkan. Jadi Ramadan itu kalau disebutkan Ramadan itu adalah satu masa yang sangat lapang dengan kebaikan. Karena itu ada istilah namanya tarhib Ramadan. Kan? Tarhib, betul. Tarhib artinya kita menyambut Ramadan dengan kelapangan hati agar Ramadan juga bisa menerima kita dengan kelapangannya, kan begitu. Apa kelapangannya? Ya beragam kebaikan itu. Jadi bagi yang tidak bisa i'tikaf karena dia melaksanakan tugas negara, karena dia melakukan tugas-tugas yang krusial, pemadam kebakaran, penjaga rumah sakit, menjadi bidan atau perawat, itu kan nggak bisa ninggalin. Gimana mau ninggalin ICU? Kan ada pasien di situ misalnya. Dia nggak bisa i'tikaf. Nah, dia punya ruang kebaikan yang masih banyak yang lain. Termasuk khidmatul mardha itu, yaitu menjalankan tugas dengan baik pada bulan Ramadan. Itu kalau kata Rasul, satu perbuatan sunnah di situ itu diganjar dengan pahala wajib. Artinya dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu ya kita jangan kecil hati. Dimanapun kita bertugas, kita niatkan karena Allah, niatkan itu ibadah, apalagi ada dimensi membantu orang lain, itu dahsyat pahalanya pada Ramadan. Sebenarnya menarik sekali ini pembicaraan terkait malam Lailatul Qadar, dan banyak sekali memang yang pengen saya gali terkait hikmah ataupun apa-apa yang terkandung di malam Lailatul Qadar. Tapi berhubung waktu yang menyempit gitu Tuan Guru. Jadi ini pertanyaan terakhir Tuan Guru. Salah satu hikmah adanya malam Lailatul Qadar yaitu Allah memberikan rahmat, pengampunan serta kebaikan untuk seluruh umat manusia. Terlebih ataupun terkhusus umat muslim, entah yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Nah, dari hikmah ini Tuan Guru, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja demikian lapang, ya, demikian luas kasih sayangnya, maka mari kita amalkan pesan Rasul, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Ketika Allah itu Rahman Rahim, mari kita implementasikan rahmat itu dalam konteks berinteraksi sosial kita. Memandang orang lain dengan kasih sayang. Kalau ada orang yang kurang, bukan untuk diejek, tetapi untuk kita untuk kita bantu, untuk kita nasihati, untuk kita rangkul. Jadi kalau kita sesama anak bangsa melihat satu sama lain dengan pandangan kasih sayang, maka semua perbedaan itu tidak akan mampu menghalangi kita untuk berkolaborasi dalam kebaikan. Baik, terima kasih Tuan Guru. Sama-sama. Baik Sobat BKN sekalian dimanapun berada, begitu hangat perbincangan kita pada sore hari ini. Sampai tidak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada ngabuburit sore hari ini, sedikit banyak kita telah belajar tentang bagaimana kita memahami malam Lailatul Qadar, serta bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.